menurut saya ya angka-angka ini angka-angka yang tidak logik. Ya, jadi kalau survei itu sebenarnya harus ada logiknya. Itu yang pertama. Logik itu kita lihat dari persaingan di lapangan. Ya, itu orang masih swing semua. Jadi dia tuh walaupun dia mengatakan sudah pilih 01 atau 02 atau 03, tapi dia sebenarnya masih ragu dan dia akan putuskan beberapa hari, 3 hari sebelum hari H. Artinya apa? Artinya semua survei-survei yang berkeyakinan 52% dan lain-lain, menurut saya itu kebohongan publik aja. Itu adalah alat propaganda. Di sini nggak ada refleksi, karena dia tuh nanti ngeles aja. Itu kan survei saya yang kemarin. Nanti kan itu kan 2 minggu sebelum ini bisa berubah dan lain-lain kan gitu. Nah, di sana tuh nggak boleh gitu. Kalau negara-negara maju karena dia tuh tradisi keilmuannya itu adalah kehormatan, itu dia malu bilang begitu, ya kan? Bangsa Ganda, tahu ya dengan survei LSI dan IJA kan, dia mengatakan bahwa akan 1 putaran dan 52%. Sebagai ahli apa istilahnya, kuantitatif ilmu sosial ya. Survei kuantitatif. Survei kuantitatif ilmu sosial. Apa yang bisa abang komentari? Silakan. Ya, pertama soal kredibel tadi ya, di dalam istilah survei kuantitatif itu nggak ada istilah kredibel. Yang ada istilahnya itu dia itu apa namanya, reliable dan validitas. Itu. Kalau kredibel tuh kita mau ngukur perusahaannya, lembaga surveinya, ini lembaga kredibel atau enggak. Untuk itu maka kita harus melihat apakah dia membiayai sendiri surveinya. Kalau dia nggak membiayai sendiri, ya dia berarti kita mempertanyakan kredibilitasnya. Apalagi kalau dibiayain oleh orang yang sering dia menangkan angka-angkanya itu. Nah, kalau menurut saya ya angka-angka ini angka-angka yang tidak logik. Ya, jadi kalau survei itu sebenarnya harus ada logiknya. Itu yang pertama. Logik itu kita lihat dari persaingan di lapangan. Ya, kalau 01 datang itu ke masyarakat, crowdednya bagaimana? 02 bagaimana? Ya, 03 bagaimana? Nah, kita melihat kan yang bisa melakukan efek jutaan pendukung datang, baik itu di Makassar, kemudian di Sidoarjo, kemudian di Medan kemarin Pak Anies di mana di Tembung ya, Medan Tembung, kemudian sebelumnya di di Tegalega yang saya sendiri kunjungin ke Tegalega, itu kan menurut apa namanya, istilah zaman sekarang ya, istilah crowdsourcing sebagai sumber penglihatan ya di big data itu tidak mungkin survei-survei kuantitatif model lama itu bisa lagi menipu kita. Itu loh zaman sekarang ini. Nah, bahkan kita lihat 2016 itu di Amerika sendiri seluruh survei-survei tradisional seperti ini kalah dengan satu lembaga survei yang pakai big data ya, namanya Bread Eyes ya. Tapi menariknya di Amerika waktu itu 2016 mereka evaluasi semua ya, jadi Pew Research turun tangan, semua turun tangan, yang gede-gede sedunia turun tangan. Ada kesalahan metodologi apakah gitu. Nah, di Indonesia ini Denny JA berkali-kali salah memprediksi ya di Jawa Tengah waktu zaman 2018 di mana Jawa di Jakarta, ya. 2017 Mas Anies Baswedan ya, di Jawa Barat juga pasti. Tapi di Indonesia ini tidak ada tradisi lembaga survei itu asosiasinya itu melakukan satu evaluasi. Nah, kelemahan mereka ini sebenarnya satu, tidak ada orang yang backgroundnya ilmu sosial ya, seperti saya misalkan yang ilmu sosial, kemudian dia menekuni survei kuantitatif
Ya, rata-rata semuanya tuh dokternya tuh kualitatif. Jadi dia tidak punya experience dalam melakukan survei kuantitatif, sehingga dia tidak ngerti yang disebut sebagai bagaimana menarik sampel, ya kan. Sampel itu harus ada frame sampel, kemudian bagaimana cara merandomnya. Itu satu hal yang orang harus dia ngerti sendiri antara teori dan prakteknya. Jadi bisa jadi teman-teman ini sebenarnya tidak mengerti ya bagaimana penyebaran random itu, sehingga ada, kalau di dalam dunia survei yang benar itu ada weighting namanya. Kita harus, kalau nggak random itu nggak boleh kita melakukan survei bilang kuantitatif harus randomnya 100% random gitu loh. Nah, yang kedua itu jumlah sampelnya itu ya itu memang harus benar gitu loh. Jangan orang sampelnya misalkan nanti pada saat dia survei itu ada yang gagal. Misalnya gini, menurut Indopol terbaru ya, Indopol terbaru itu, jadi gini, dalam teori saintifik itu ada disebut verifikasi, ada falsifikasi ya. Falsifikasi itu kata Karl Popper. Kalau kita bilang ada 100 bebek warna kulit bulunya hitam, tiba-tiba kita menemukan satu tidak hitam, maka itu gagal. Kita nggak bisa mengklaim itu. Itu yang falsifikasi. Jadi dalam teori falsifikasi, contohnya misalkan yang dilakukan oleh Indopol dan oleh EF Sebula Fata, itu falsifikasi menunjukkan survei Indo pada nggak benar. Indopol itu menemukan di berbagai tempat itu justru puluhan persen itu orang nggak mau lagi disurvei. Kenapa nggak mau disurvei? Karena alasan mereka itu dilarang oleh lurah-lurah mereka, tokoh-tokoh setempat, karena nanti ketahuan mereka preferensinya apa. Kalau preferensinya ketahuan, mereka nggak dikasih bansos lagi gitu loh. Ini kan udah temuan, jadi semacam research gitu. Oh, berarti ini survei ini gagal sekarang. Karena apa? Karena orang survei itu tidak lagi random, tidak lagi jujur juga dalam mengungkapkan kebenaran. Terus yang kedua yang EF menemukan bahwa ketika Jokowi itu mengklaim dirinya itu 70-80% puas di masyarakat. Tingkat kepuasan. Semua orang bilang sama, tapi EF melakukan pendalaman. Pendalaman karena itu dalam teori survei ada namanya subjective question, ya kan? Apakah Anda puas dengan Jokowi? Puas. Tapi melakukan pendalaman dengan namanya objektif, ya kan, ditanya sama dia, ya kan, bagaimana Anda kehidupan Anda sehari-hari, bagaimana Anda membiayai sekolah, bagaimana Anda, beberapa pertanyaan mendalami bagaimana hubungan koneksi antara puas dengan kondisi dia. Nah, ternyata itu terbantahkan bahwa mereka itu kesulitan sekarang. Jadi ketika mereka disurvei objektif itu tidak benar itu survei-survei itu. Yang kedua, mengatakan 42%. Ya, itu orang masih swing semua. Jadi dia tuh walaupun dia mengatakan sudah pilih 01 atau 02 atau 03, tapi dia sebenarnya masih ragu dan dia akan putuskan beberapa hari, 3 hari sebelum hari H. Artinya apa? Artinya semua survei-survei yang berkeyakinan 52% dan lain-lain, menurut saya itu kebohongan publik aja. Itu adalah alat propaganda. Begitu, Bung. Tapi kan mereka kami sekedar refleks moralitas ya. Saya kan membandingkan tadi dengan di Amerika ya. Di Amerika itu jadi dalam konteks ada bukan Pew Research ya, ada satu lagi lembaga survei yang kelasnya dunia. Ketika dia gagal memotret pemilu 2016 di Amerika, di mana mereka memprediksi kemenangan Hillary Clinton, ternyata kalah sama Donald Trump, itu mereka itu langsung sedih dan stres, dan kemudian mereka itu melakukan evaluasi dengan menghadirkan dokter-dokter ahli metodologi. Ahli metodologi nih bukan main-main, ini ahli metodologi. Nah, maksud saya di sini nggak ada refleksi, karena dia tuh nanti ngeles saja. Itu kan survei saya yang kemarin, nanti kan itu kan 2 minggu sebelum ini bisa berubah dan lain-lain kan gitu. Nah, di sana tuh nggak boleh gitu. Kalau negara-negara maju, karena dia tuh tradisi keilmuannya itu adalah kehormatan, itu dia malu bilang begitu, ya kan. Nah, kalau orang misalkan dia udah berkali-kali gagal dalam memprediksi, di sinilah pentingnya asosiasi itu, yang memiliki orang-orang yang ahli metodologi dalam ilmu sosial, survei kuantitatif ya. Itu kan yang belajar misalkan itu kebanyakan orang-orang misalkan di IPB, soseknya IPB misalkan, di kampus lain mungkin banyak. Nah, di FISIP misalkan orang-orang politik, orang sosial itu jarang masuk ke dunia itu. Tapi yang di dunia model IPB, dia biasanya juga sebenarnya yang dia survei itu tidak manusia. Dia misalkan mensurvei berapa produksi jagung tahun ini, berapa produksi ini, produksi itu. Jadi sebenarnya benda mati. Kalau memprediksi benda mati itu sama kayak orang nanti bilang quick count aku tepat loh seumur ya, karena kamu apa quick count itu kan sudah number. Kalau ini kan persepsi ya masyarakat. Jadi cara menggalinya pun
ya seperti pengalaman Indopol itu harus hati-hati kalau kita menggalinya. Kemudian orang itu curiga bahwa ini yang datang adalah untuk menjebak mereka sehingga nanti nggak dapat bansos. Inilah yang membuat orang kadang-kadang survei itu metodologinya harus benar gitu loh. Oke. Ini ada teman survei yang galau ya, teman survei alumnus Universitas besar ya di Bogor. Ya. Dia mengirim ini kepada saya ya. Selain itu saya bacakan ya apa adanya. Setelah kampanye terbuka, ternyata Prabowo kedodoran dalam kurung intelektual, emosional, dan memang sebagian suara awal Prabowo adalah kelompok Islam religius memastikan pilihan ke Amin. Mungkin memang sebelumnya belum memilih. Dan yang cukup banyak ke Amin juga adalah Gen Z. Ini didukung oleh kemampuan dan karisma Anies dan kekuatan tim ses dengan berbagai strategi keren. Desak Anies, K-popers Korea, dan penggemar anime Jepang. Selain itu diduga lembaga-lembaga survei bayaran yang kemungkinan banyak dibiayai oleh titik-titik ya, biar tidak nuduh kan, memberikan data yang banyak mengunggulkan yang bayar. Hingga setelah debat pertama Capres, rata-rata posisi 02 di sekitar 50% dan Amin tetap juru kunci. Tujuan lembaga survei bayaran tersebut merilis data, satu, menggiring opini ada kandidat dengan nilai tertinggi dan mayoritas. Berharap masyarakat memilih the winner karena secara psikologis ini yang namanya bandwagon effect gitu ya. Mayoritas ingin berada dalam kelompok pemenang. Dua, data survei akan dijadikan acuan hasil pilpres jika bisa diakali oleh mereka. Kalimatnya nanti, nah kan sesuai survei yang kami lakukan. Gimana menurut Bang? Ya kalau menurut saya ini bukan soal bandwagon effect ya. Kalau bandwagon effect itu kan kita tidak melihat bahwa ada rencana-rencana lain. Kalau menurut saya ini adalah untuk nanti menjustifikasi ya adanya misalkan politik-politik yang menurut saya kurang bermoral. Ya seperti misalkan katakanlah politik gentong babi itu ya, barrel politik di mana Jokowi dengan sangat intens sekarang membagi-bagikan sembako ya untuk supaya rakyat itu terasosiasi bahwa Jokowi lah simbol daripada sembako yang hebat itu. Nanti dikapitalisasi tuh oleh menteri-menterinya seperti Zulkifli Hasan pada tanggal 29 Desember tahun lalu di Kendal dia bilang bahwa memang itu Pak Jokowi kan, siapa yang ngasih bansos? Pak Jokowi juga. Nah, kalian harus berterima kasih sama Jokowi. Pilihlah Gibran gitu. Nah, begitu juga kemarin di NTT atau di mana tanggal 14 Januari Erlangga Hartarto melakukan hal yang sama juga. Ya, kalian harus berterima kasih pada Jokowi yang memberikan bansos. Nah, politisasi bansos ini ya itu diharapkan menurut survei yang benar nih CSIS itu mengakibatkan 36,6% dari relasinya itu antara orang yang dapat bansos dengan dia akan memilih Prabowo. Itu kan besar sekali 36,6%. Jadi memang menurut saya sih mungkin bukan politik bandwagonnya tadi, tapi bagaimana ini ada pembenaran gitu loh. Ini yang kita lihat sebagai sebuah ancaman pada demokrasi gitu.